Selamat datang di video unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen nasional 2023. Perkenalkan, nama saya Maya Rahayu dari Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Bandung. Pada video ini, saya akan melakukan micro-teaching, dan dalam micro-teaching tersebut ada bentuk delivery, interaction, dan assessment yang akan saya lakukan. Pada delivery yang akan saya lakukan, saya menyampaikan materi yang berorientasi pada capaian yang harus dikuasai oleh peserta ajar yang dititipkan oleh program studi kepada mata kuliah saya, sehingga batasan-batasan yang ada menjadi jelas dan terukur. Kemudian, interaction dan juga assessment, di mana interaksi yang terjadi umumnya itu berupa tanya jawab, dan di situ juga merupakan assessment bagi saya untuk menilai seberapa jauh, seberapa tepat dan relevansinya terhadap mata kuliah dan capaian mata kuliah, sehingga saya juga bisa menyampaikan pertanyaan kepada mahasiswa dalam bentuk assessment yang lainnya, juga nanti berupa tugas-tugas dan aktivitas interaksi yang ada di dalam kelas. Nah, mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Jaringan Telekomunikasi dan Informasi dengan kode mata kuliah 16 TTE 3082. Adapun proses syuting untuk micro-teaching pada mata kuliah tersebut telah saya ambil sebelum saya menjalani tugas belajar karena saya sedang studi lanjut pada Okayama University di Jepang. Mata kuliah ini membahas tentang berbagai macam teknologi jaringan informasi dan komunikasi pada area core, distribution, metro, dan jaringan akses dengan titik berat pada jaringan paket dan sirkuit switching. Elemen, struktur atau arsitektur, protokol dan signaling pada jaringan telekomunikasi, interkoneksi dan pentarifan service telekomunikasi, dan juga memperkenalkan jaringan masa depan atau next generation network, dan juga menerapkannya dalam layanan sistem jaringan telekomunikasi untuk teleponi, data, dan video. Dilanjutkan dengan penerapan berbagai jenis layanannya, serta dapat menunjukkan pemahaman dalam bentuk penjabaran terhadap metode dan perumusan masalah pada jaringan telekomunikasi dan informasi. Ada dua bagian utama pada mata kuliah ini. Bagian pertama membahas tentang jaringan analog, seperti konsep circuit switching dan PSTN, serta signaling dan numbering. Adapun bagian kedua dalam mata kuliah ini adalah tentang jaringan teknologi paket switching untuk mengirimkan data seperti yang tertuang pada OSI dan TCP/IP layer. CPL Prodi yang dititipkan di mata kuliah ini adalah mampu menerapkan matematika, probabilitas dan statistika, sains fisika, dan prinsip rekayasa dalam bidang teknik telekomunikasi yang meliputi sinyal dan sistem, jaringan telekomunikasi dan informasi, elektronika, sistem komunikasi, identifikasi dan pemecahan masalah, perancangan, keberlanjutan, isu terkini dari perkembangan prodi. CPNK dalam mata kuliah ini adalah terminologi jaringan telekomunikasi dan switching, model jaringan, topologi jaringan, terminal, multiplexer, konsentrator, modem, jaringan akses, public switch telephone network, konsep signaling, numbering, charging, ISDN, NGN, konsep switching, soft switch, dan IMS. Adapun konten perkuliahannya dalam mata kuliah ini cukup beragam, di mana saya membagi menjadi sekitar 6 sub CPMK. Di antara lain adalah switching pada PABX analog dan konsep PSTN, signaling, numbering pada PABX digital, komunikasi jaringan akses pada physical layer dengan terminalnya, di mana isi materinya adalah dasar konektivitas jaringan akses komputer, menghubungkan physical layer antar perangkat jaringan, dan sub CPMK berikutnya adalah topologi jaringan dan switching di layer data link dan layer network. Di antara lain
dengan materi karakteristik data link layer, MAC address, network layer karakteristik, packet header in IP version 4, packet header in IP version 6, forwarding, routing, addressing IP version 4, dan addressing IP version 6. Berikutnya adalah komunikasi layer transport, diantara lain karakteristik data link layer, protokol komunikasi TCP, protokol komunikasi UDP, segmen header, fase penetapan koneksi, fase transaksi pesan, fase penutupan koneksi. Dan berikutnya adalah komunikasi antar layer aplikasi dengan materi, diantara lain adalah karakteristik layer aplikasi, berbagai protokol yang ada di dalam layer aplikasi, diantara lain HTTP, FTP, DHCP, Telnet, dan DNS. Saya dibantu oleh satu orang dosen, yaitu Bapak Farid Susanto, dan terkait pustaka, 70% materi yang ada bergantung pada buku Jim Krause dengan judul Computer Networking, A Top-Down Approach dengan 6th edition, dan penerbitnya adalah Pearson pada tahun 2013. Namun di sisi lain, untuk hands-on perkuliahannya dan sebagainya, saya juga mengacu pada referensi lain, yaitu dari Roger Freeman, yaitu Fundamental of Telecommunication, 2nd edition dengan penerbit Wiley. Sebelum memulai perkuliahan, saya memulai kontrak mata kuliah berdasarkan kesepakatan dengan mahasiswa. Adapun draft dari kontrak mata kuliah tersebut itu mengacu pada template yang ada pada program studi Teknik Telekomunikasi di Politeknik Negeri Bandung untuk kontrak mata kuliah. Demikianlah deskripsi mata kuliah yang akan saya ampu. Berikutnya akan disambung dengan micro teaching yang telah saya lakukan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kok masih lemas? Ayo lebih semangat lagi. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini kita bertemu lagi setelah minggu lalu kita membahas tentang network layer. Nah, ini adalah overview untuk pertemuan pada network layer pada minggu ke-12 dan 13. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang network layer karakteristik, lalu packet header pada IP version 4 and IP version 6, forwarding and routing. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar mengenai addressing IP version 4 dan addressing pada IP version 6. Oke, nah sebelum kita masuk ke pertemuan ini, sebelumnya ada yang bertanya nggak dari pertemuan yang sebelumnya? Ada yang punya pertanyaan? Oh iya, silahkan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, mengapa ada beberapa tipe IP? Lalu mengapa IP6 digunakan? Oke. Jadi dari minggu lalu itu kan kita belajar tentang IP version 6 dan IP version 4 juga ya. Nah, kenapa sih kita butuh dua version IP? Nah, kenapa harus ada IP version 6 juga? Nah, ini karena IP version 4 ini punya keterbatasan, ya kan? Apalagi dengan berkembangnya dan semakin banyaknya device-device yang kita gunakan. Misalnya sekarang satu orang aja punya berapa device? Minimal 2 ya. Handphone 1 dan kemudian laptop 1. Belum kalau misalnya handphonenya 2 gitu kan. Belum kalau misalnya sekarang semua perangkat IoT juga kan memiliki IP address gitu. Nah, kalau misalnya IP version 4 itu memiliki keterbatasan karena dia itu hanya 32 bit kan. Jadi kalau misalnya 32 bit itu hanya bisa sekitar 2/32 bit adalah sekitar 4 triliun. Sedangkan semakin hari semakin banyak perangkat-perangkat yang kita gunakan. Selain itu perangkat IoT juga dan
banyaknya perusahaan-perusahaan tentang IT, sehingga kita membutuhkan lebih banyak lagi IP address. Nah, dengan IP version 6 itu yang memiliki 64 bit itu jauh lebih banyak probabilitas dan jauh lebih banyak IP address yang bisa kita gunakan, seperti itu. Jadi kita butuh IP version 6 juga, tapi kita masih membutuhkan IP version 4. Karena apa? Karena tidak bisa serta-merta begitu saja migration ke IP version 6 gitu. Jadi di sini kita juga masih belajar tentang IP version 4. Oke. Nah, referensi yang kita gunakan ini sama seperti minggu lalu, minggu-minggu yang sebelumnya. Yang pertama, referensi utama adalah computer networking dari Jim Kruse. Seperti ini. Nah, jadi kalian referensi utamanya ada di sini, dan kalau misalnya kalian mau download, kalian tinggal buka saja e-learning Polban. Saya sudah upload di sana. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya kalian mau ada tambahan latihan-latihan soal dan sebagainya, kalian bisa menggunakan Fundamental of Telecommunication dari Willy, dan pengarangnya adalah Freeman. Oke? Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke addressing IP version 4. Oke. Nah, jadi IP version 4 ini terdiri dari 32 bit ya, yang tadi saya bilang terdiri dari 32 bit, dan biasanya dia itu dibagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama adalah nih, 8 bit pertama, 8 bit kedua, 8 bit ketiga, dan 8 bit keempat ya. Ini satu bagian, ini namanya adalah octet. Jadi di IP version 4 ini ada 4 buah octet ya. Dan setiap octet itu dipisahkan dengan tanda titik. Oke, ini bentuk binernya. Tapi untuk memudahkan kita untuk mengingat IP address dari device yang kita gunakan, itu biasanya dikonversi ke dalam bentuk desimal. Misalnya 192.168.10.1. Kalau misalnya pakai biner kan terlalu panjang ya. Nah, jadi itulah kenapa keterampilan konversi dari bentuk biner ke desimal atau sebaliknya itu sangat dibutuhkan. Nah, saya rasa kalian sudah pernah belajar ya tentang konversi dari biner ke desimal, tapi kita review sedikit saja ya, oke? Nah, pertama ini binary number system, misalnya yang ini dari 101. Bagaimana cara mengubahnya? Jadi kita kalikan satu persatu ya dengan 2 pangkat sekian. Nah, karena yang ini ada tiga buah bilangan 101, jadi kita lihat dulu yang paling kanan, oke? Yang paling kanan kita kalikan dengan 2 pangkat 0, oke? Yang sebelahnya, sebelah kirinya kita kalikan dengan 2 pangkat 1, dan sebelah kirinya lagi kita tambahkan aja pangkatnya, oke? 2 pangkat 2. Jadi di sini kita tuliskan 1 dikalikan dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, kemudian di sini yang kedua, 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1? 0. Nah, lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2? 4. Jadi semuanya kita jumlahkan, jadi hasilnya 5 ya. Oke. Nah, tapi karena di IP address ini kita akan mengkonversi banyak dari bentuk desimal ke biner dan sebaliknya, ada cara cepatnya nih dengan menggunakan tabel. Nah, tabel ini kita bisa lihat di sebelah sini ya, oke? Jadi kalau misalnya tadi kan ada satu oktet itu ada 8 ya. Nah, di sini ada 8 buah kolom. Oke, 8 buah kolom. Kemudian kolom yang paling kanan itu 2 pangkat 0. Nah, terus udah gitu makin ke sini, makin ke kiri itu ditambahkan pangkatnya. Tambahkan 1 pangkatnya ya, dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 7. Oke. Jadi kalau misalnya ada oktet di mana isinya misalnya
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 hanya ya. 1 sorry 1 1 1 0 sorry 0 0 0 0. Jadi kalian tinggal tambahkan saja. Di sini kan adalah 128 ya kan. Nah di sini 64 32. Jadi tinggal ditambahkan saja 128 tambah 64 tambah 32 itu berapa? Ya, oke, good. 224. Jadi dikonversinya tinggal ditambahkan saja semuanya. Oke. Nah, kemudian sebaliknya nih. Kalau misalnya dari bilangan desimal ke biner. Nah, pertama-tama kita lihat dulu nih. Karena yang paling besar ini adalah 128. Lalu kita hitung. Kalau misalnya lebih dari 128, maka kita tulis angka 1. Oke. Misalnya nih contohnya 168. Oke. Nah, apakah 168 itu lebih dari 128? Kalau misalnya ya, maka tulis 1 nih di kolom yang sebelah sini. Oke. Nah, lalu 168 dikurangi dengan 128. Jadi hasilnya berapa? 40 ya. Nah, apakah 40 ini lebih besar daripada 32? Ya. Nah, tapi dia lebih kecil kan dari 64. Jadi kalau di kolomnya 64 kita tulis 0. Oke. Nah, kemudian yang ini yang kolom 32 karena dia lebih besar daripada 32 kita tulis 1. Oke. Nah, jadi setelah dituliskan 1 kita kurangi lagi nih 40 kurangi 8 berapa? 40 kurangi 32 jadi 8 ya. Oke. Nah, di yang 8 di kolom 8 ini kita tuliskan 1. Oke. Sehingga binernya adalah 10 1 0 1 0 0 0. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, nih latihan soal dari biner ke desimal. Ada yang bisa nggak latihan soal nomor 1? Ya. Yang nomor 1. Yang nomor 1. Coba saya. Langsung hasilnya atau Boleh langsung hasilnya. hasilnya 240. Oke, 240. Kita cek sama-sama ya. Tadi soalnya 1111 0 0 0 0. Oke. 1111 0 0 0 0. Oke, di sini 128 tambah 64 berapa? 192 tambah 32 224 tambah 16 Oke, jadi benar ya. Sekarang kita masuk lagi nih ke IP address-nya. Pertama, di IP address IP version 4 itu ada dua istilah paling penting. Yang pertama adalah network portion, yang kedua adalah host portion. Nah, jadi kenapa sih harus ada dua istilah itu? Nah, karena pada IP address itu harus ada hierarkinya yang menunjukkan suatu komputer ini ada di dalam satu network yang sama atau tidak nih. Kalau misalnya tidak, berarti harus dibedakan. Nah, itulah kenapa kita harus punya network portion. Ada satu istilah lagi yang paling penting pada IP address version 4. Yang pertama, yang ini adalah subnet mask. Nah, subnet mask ini sangat penting untuk membedakan yang mana sih yang namanya network portion dan host portion. Jadi si subnet mask dia juga sama nih, memiliki 32 bit seperti IP address. Oke. Nah, pengaturan penulisannya itu mirip dengan IP address, tapi bedanya ini ada beberapa aturan pada subnet mask. Pertama, dari dia ini dari kiri itu harus bernilai 1. Yang kanan itu bernilai 0. Dan kemudian aturan yang lainnya itu nggak pernah ada bit 1 di antara 0 dan bit 0 di antara 1. Nah, bagaimana sih cara mencari network portion dan host portion pada IP address gitu kan? Yang pertama, kalau misalnya hanya diketahui IP address-nya dan hanya mengetahui
subnet masknya. Misalnya seperti ini ya, 192.168.10.1. Lalu subnet masknya /24 berarti 255.255.255.0. Nah, jadi yang pertama, cara yang paling berurutannya itu kita konversikan dulu semuanya dari bilangan desimal ke biner, oke? Yang IP-nya itu kita konversikan, dan kemudian subnet masknya juga kita konversikan. Setelah disandingkan yang atas sama bawah, IP sama subnet masknya, lalu kita menggunakan operasi N, ya betul ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencari network address atau host address dan broadcast address? Jadi seperti ini ya, tadi temennya udah bilang kalau misalnya kita sandingkan dulu dan kita N-kan, oke? Nah, seperti tadi kita sandingkan dulu si IP address dan subnet masknya. Berikutnya, kalau misalnya bagaimana cara mencari broadcast address-nya? Nah, broadcast address itu kalau misalnya apabila semua bit portionnya itu bernilai 1 gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita ingin mencari host address. Host address itu ada dua, first host address dan last host address. Oke, jadi first host address ini apabila semua bit host portion itu 0 kecuali di bit terakhirnya itu diganti menjadi 1 gitu. Nah, kalau misalnya last host address itu semua bit portionnya itu 1, tapi di bit terakhirnya adalah 0. Nah, sekarang kita masuk latihan soal. Misalnya IP address 192.168.28.5. Netmasknya 255.255.192.0. Oke. Berapakah network address-nya, first and last host address-nya, serta broadcast address-nya? Silahkan dihitung dulu ya. Oke, kelihatannya kamu udah selesai ya. Silahkan. Iya, boleh tulis ke depan? Tulis isinya aja ya? Iya, boleh. Oke, good ya. Kita bahas dulu ya. Oke. Tadi IP address-nya berapa? 192. Berapa? 28.5. Lalu netmasknya? Oke, karena yang netmasknya itu tidak 0 atau 255, maka kita convert dulu ya. Oke. Jadi kalau misalnya 28 itu di-convert jadi berapa? Yang 28 berapa? Oke ya, ini 28 ya. Oke. 16. Oke. Nah, kemudian ini 28. 192 berapa? Semuanya 0. Nah, kita N kan ya. Oke. Nah, berarti yang mana yang host portionnya, mana yang network portionnya? Oke, jadi yang ininya 0 ya, berarti yang ketiga. Ini kalau kita convert ke desimal, ke desimal kan 0. Sehingga dari sini kita masukin ke sini untuk mencari network address-nya. Sehingga network address-nya jadi 192.168.0.0 ya. Bener ya yang ditulis Ananda? Oke, good. Nah, terus udah gitu first network address-nya ya tinggal tambahin aja dari network address-nya ya, tambahin 1 jadi ininya 1. Oke. Nah, kemudian gimana cara mencari broadcast address-nya? Ada yang bisa? Kenapa kok ini jadi 63? Kenapa coba? Oke, kita convert dulu ya. Oke. Tadi kan udah di-convert ya, sebelah sini. Oke, jadi untuk broadcast address-nya itu mana? Oh ya,
Karena yang ininya 192, ya kan? Jadi 192 itu berapa? Oke. Nah, berarti ini broadcast address-nya, sorry. Broadcast address-nya. Mana yang host portion, mana yang bentar ya, saya tulis dulu. 192 itu berapa? 11000000. Lalu 168 berapa? 11 no, oke. Lalu ininya no ya. Oke. Bentar ya, ini network address-nya. Lalu si subnet mask-nya berapa? 1111. Oke. 11. Nah, yang sisanya kan 0 ya. Oke. Jadi sisanya ini, yang ini ya. Sisanya ini adalah apa? Host portion. Ya kan? Host portion. Jadi host portionnya adalah berapa? 00. Sorry. 00. Oke. Nah, jadi si host portionnya kita ubah semua jadi satu, ya kan? Kalau untuk broadcast address. Nah, ini semua diubah semua jadi satu. 111111. Oke, yang ini berapa? 111111. Nah, kemudian network address-nya berapa? 192.168, ya kan? Nah, kita tulis lagi network address-nya. Oke, ini biar kelihatan ya. 11000000 101 sorry. 100011. Nah, yang ini adalah berapa? 63. Kalau dijumlahkan jadi sorry. Yang ini adalah 63. Oke. Nah, itulah kenapa jadi 63 broadcast address-nya dan sisanya adalah 1, jadi 255. Oke. Nah, kalau udah ketahuan broadcast address-nya, nah tinggal dikurangi 1. Oke, ikut ya. Nah, kemudian ini contoh 2. Nah, ini contoh 2, ada yang bisa caranya? Nah, tapi sepertinya sudah mau istirahat ya. Oke, sudah mau istirahat. Jadi kita saya kasih PR untuk contoh 2 ini. Cari tahu caranya bagaimana. Lalu soal yang berikutnya adalah yang ini. Untuk di PR-kan juga ya. Nanti PR-nya saya upload juga di e-learning, oke? Oke, sebelum saya tutup, terima kasih semuanya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk deadline-nya kapan? Oh ya, untuk deadline-nya minggu depan ya, minggu depan jam 23.59 di hari sekarang hari apa? Senin ya, berarti di hari Minggu jam 23.59 seperti biasa, oke? Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Nanti kita lanjut lagi setelah istirahat ya. Oke, tentang IP version 6. Oke? Dan nanti minggu depan baru kita akan lanjut ke layer yang berikutnya dari network layer adalah data link layer. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.